Fenomena listrik statis ditemukan ketika menggosok-gosokkan penggaris dengan kain wol atau rambut, sehingga akan terjadi perpindahan elektron dan penggaris akan bermuatan negatif, sedangkan kain wol akan bermuatan positif. Alexander Volta menunjukkan bahwa listrik dapat disimpan, sedangkan Hans Christian Ørsted menunjukkan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus terdapat medan magnet. Kedua fenomena tersebut digunakan oleh Morse untuk membuat pesawat telegraf, sedangkan oleh Alexander Graham Bell memanfaatkan prinsip yang sama untuk membuat pesawat telepon. Teknologi wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat tanpa menggunakan kabel. Perkembangan teknologi wireless pertama kali saat ditemukannya teknologi AMPS atau generasi ke-1 pada tahun 1980-an dengan kecepatan mencapai 2,4 kilobytes. Perkembangan yang kedua saat ditemukannya teknologi GSM atau generasi kedua pada tahun 1990-an dengan kecepatan mencapai 64 kilobytes, merupakan standar pertama teknologi di kabel digital. Untuk perkembangan yang ketiga saat ditemukannya teknologi GPRS pada tahun 1990-an dengan kecepatan mencapai 144 kilobytes dan dapat menjelajahi internet. Untuk perkembangan teknologi yang keempat saat ditemukannya teknologi HSDPA dan UMTS pada tahun 2000-an dengan kecepatan mencapai 2 MB dan dapat memainkan game 3D. Untuk perkembangan teknologi yang kelima, itu teknologi generasi keempat atau 4G dengan kecepatan 100 MB dan memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Untuk perkembangan teknologi pada generasi kelima atau 5G memiliki kecepatan 1 GB dan dapat mentransfer data lebih cepat, ditemukan pada tahun 2020-an. Percobaan Henry Kurtz. Henry Kurtz melakukan percobaan untuk membuktikan teori Maxwell. Percobaan ini mengonfirmasi bahwa gelombang elektromagnetik dapat dipancarkan pada satu titik dan diterima di titik lain. Transmisi dengan kabel atau tanpa kabel. Yang pertama adalah transmisi dengan kabel atau wired. Wired dalam bahasa adalah pendistribusian informasi melalui kawat, yang berarti dapat dilihat atau diraba sehingga dapat disebut juga dengan telekomunikasi fisik. Yang berikutnya adalah transmisi tanpa kabel atau wireless. Wireless adalah kebalikan dari wired, yaitu tidak bisa dilihat. Dengan menggunakan gelombang radio, data-data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasi dan dirubah menjadi gelombang elektromagnetik. Untuk kelebihan wired dan wireless, pertama sistem wireless, tingkat mobilitas tinggi, instalasi lebih cepat, lebih fleksibel, jangkauan area lebih luas, dan dapat menangani pengguna lebih banyak. Untuk sistem wired, koneksi tidak rentan terhadap gangguan sinyal, transfer data lebih cepat, biaya lebih murah, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Untuk kekurangan wired dan wireless, sistem wireless biaya mahal, informasi mudah disadap, jika cuaca buruk mengganggu sinyal, dan keamanan yang rentan. Untuk sistem wired, kabel mudah rusak, jangkauan area kecil, instalasi lebih rumit, dan kurang fleksibel. Secara optik. Secara umum, metode transmisi wireless memberikan fleksibilitas dan mobilitas lebih baik daripada wired. Namun, wired memberikan kehandalan serta kapasitas transmisi yang luar biasa. Serat optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Kelebihan serat optik. Yang pertama, memiliki bandwidth lebih besar sehingga mampu membawa informasi yang besar. Ukuran sangat kecil dan murah sehingga mudah dalam penanganan dan instalasi. Syarat dalam kabel serta terjamin keamanannya. Kekurangannya, pemasangan serta perawatan cukup sulit. Pembuatan terminal pada kabel serat cukup sulit. Penyambungan serat harus menggunakan teknik dan penelitian tingkat tinggi. Kombinasi wired dan wireless.
Jaringan telekomunikasi modern mengkombinasikan antara media transmisi wired dan wireless, contohnya jaringan TPTP. Hierarki sentral dibutuhkan untuk menciptakan interkoneksi antara sentral untuk round efektif. Beberapa sentral angkat dikelompokkan berdasarkan sentral yang lebih tinggi di atasnya. Antar sentral dihubungkan dengan sekelompok saluran terang yang disebut dengan terang group. Berikut adalah gambarnya. Sentral lokal merupakan hubungan antar sentral lokal. Primary center merupakan primary area letaknya dalam satu kota. Secondary center bertugas sebagai penyambungan telepon antar kota. Tertiary center bertugas sebagai penyambung telepon antar region dalam satu negara. Quaternary center bertugas menyambungkan hubungan internasional atau antar negara. Hierarki jaringan telekomunikasi. 1. Local network sebagai distribusi network. 2. Junction network sebagai sekelompok sentral lokal yang melayani satu area dengan sebuah sentral tandem. 3. Terang network sebagai penyedia sirkuit jarak jauh antar area lokal wilayah nasional. Sistem penomoran adalah suatu aturan dalam memberikan tanda atau alamat pada suatu terminal telekomunikasi yang unik atau tidak ada duanya, sehingga dapat mengarahkan informasi dari suatu tempat atau pengirim ke tempat lainnya tujuan dengan tepat. Fungsi utama penomoran: 1. Membedakan setiap pelanggan dengan memberikan nomor yang unik. 2. Merutekan setiap panggilan. 3. Memungkinkan proses pembubaran biaya. Nomor internasional adalah nomor nasional ditambah dengan kode negara atau country code. Rekomendasi dari sisi IT atau ITU adalah bahwa panjang nomor nasional tidak boleh lebih 12 digit dan nasional tidak boleh lebih 10 digit. Struktur penomoran. International prefix adalah digit yang harus diputar oleh pelanggan yang akan mengadakan hubungan internasional. Terang prefix yaitu digit di depan nomor pelanggan yang harus diputar bila ingin menghubungi pelanggan lainnya di luar jaringan lokal. Terang kode suatu digit atau kombinasi digit yang menunjukkan wilayah dari pelanggan yang dipanggil. Country code yaitu digit yang menyatakan negara yang dipanggil. Subscriber number yaitu nomor yang diputar atau dipanggil untuk menghubungi pelanggan dalam wilayah layanan lokal yang sama. Penomoran lokal YYY plus XXXX. YYY merupakan 3 digit nomor sentral lokal. XXXX merupakan identitas pelanggan.